Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan elemen mesin dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sambungan paku keling. Jadi sambungan paku keling ini biasanya digunakan untuk mengikat satu sambungan yang sifatnya permanen, yang dimaksudkan agar bagian-bagian konstruksi yang telah disambung atau diikat tidak bergerak sedikit pun. Jadi bersifat sambungannya permanen, artinya tidak bisa dibongkar pasang. Bisa dibongkar pasang, akan tetapi pada saat proses pembongkaran tersebut itu akan merusak paku keling tersebut ataupun bahkan merusak benda yang disambung, sehingga bisa dikatakan bahwa ini sambungan permanen. Nah, kemudian umumnya ini dipakai untuk menyambung logam-logam yang ringan yang kurang baik kualitas dan kekuatannya bila dilas. Nah, ini misalnya untuk bahan-bahan yang tipis, aluminium, seng, dan lain sebagainya yang biasa disambung menggunakan paku keling atau sambungan paku keling. Kemudian sambungan keling juga digunakan untuk konstruksi yang mendapat beban dan getaran dan yang memerlukan kerapatan pada tekanan tinggi. Pada prinsipnya, paku keling dibuat dari logam yang ulet atau daktil, ya. Karena selain lebih mudah membentuk kepala keling, juga untuk melepas ikatan keling dengan cara merusak paku keling tersebut. Jadi memang sambungannya ini dibuat dari bahan yang ulet. Nah, contohnya biasanya bahan paku keling itu ada yang dari aluminium. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya pada saat proses pembuatan keling itu lebih mudah pada proses pemasangannya. Nah, kemudian ini sambungan keling ini dapat digunakan yang pertama untuk sambungan kuat, yakni sambungan kelingan yang hanya memerlukan kekuatan saja, seperti sambungan keling kerangka bangunan, kemudian konstruksi jembatan, mesin-mesin, dan lain-lain. Nah, selain itu, sambungan keling juga digunakan untuk sambungan yang kuat dan rapat. Nah, ini contohnya digunakan pada ketel uap, tangki-tangki muatan dan tekanan tinggi, kemudian dinding kapal, dan lain sebagainya. Jadi dia bisa kuat dan rapat. Nah, kemudian ada juga sambungan rapat. Ini contohnya tangki-tangki cair. Nah, di mana tekanannya ini tekanan rendah yang kurang dari 1 atmosfer. Nah, kemudian bentuk dan ukuran paku keling ya. Yang pertama ini ada yang namanya paku keling bentuk kepala bulat. Jadi kepala bulat, kepalanya seperti ini sesuai dengan namanya kepala bulat. Ya sebenarnya tidak benar-benar bulat, akan tetapi bentuknya setengah bola seperti ini ya. Ini ukuran normalnya, dimensinya seperti ini, ada D, ada diameter A, kemudian D ini adalah diameter paku kelingnya, kemudian diameter A ini adalah bagian kepalanya ini, kemudian H ini adalah ketinggiannya, dan L ini ada panjangnya. Kemudian jenis yang kedua ini, bentuk yang kedua adalah bentuk kepala tirus atau konis. Ya, hanya berbeda pada bagian kepalanya saja. Kalau yang tadi bulat berbentuk setengah bola, yang di sini bentuknya tirus atau konis. Kemudian yang selanjutnya ada kepala persing atau benam, kepala benam. Jadi bentuknya seperti ini. Dia bentuknya seperti tirus konis tapi posisinya kebalik ya, terbalik, dan ada yang ujung bagian kepalanya itu rata, ada yang berbentuk cembung seperti ini. Nah, ini biasanya ini kalau model benam begini ini akan masuk ke benda yang disambung, misalnya ya, istilahnya jadinya nanti rata. Kemudian ada yang namanya kepala silinder datar. Nah, ini bentuknya sederhana seperti ini. Bentuk kepalanya datar saja seperti ini. Nah, selanjutnya bentuk selanjutnya adalah paku keling dengan bahan peledak atau exploded rivet. Jadi jenis paku keling ini biasanya digunakan pada industri pesawat terbang ya. Jadi sambungan rangka pesawat itu dikeling. Nah, kelingnya menggunakan jenis yang ini. Kemudian diameter paku umumnya itu lebih dari 8 mm. Nah, di sini ada bahan peledaknya. Jadi pada saat proses
pemasangan penyambungan ini setelah dimasukkan begini, ini bahan ini meledak atau diledakkan sehingga nanti akan membuat paku kelingnya ini jadi melebar ya, karena bahan peledaknya tadi terjadi ledakan menghasilkan tekanan tadi akan mendorong si paku keling tadi sehingga berbentuk seperti ini nantinya. Sudah berbentuk seperti ini, maka dia nantinya akan merapatkan begini, akan rapat, akan kencang. Kemudian kepala silinder datar, bentuknya seperti ini ya. Kemudian ini banyak digunakan untuk pengelilingan bahan bakan bukan logam, isolator dan lain sebagainya, dan bahannya ini dari aluminium dan tembaga. Nah, selanjutnya ada beberapa tipe sambungan keling. Jadi itu tadi bentuk-bentuk paku kelingnya. Nah, sekarang kita masuk ke tipe sambungan keling. Yang pertama adalah kambuh berhimpit atau disebut dalam bahasa Inggris lap joint. Nah, bentuknya seperti ini ya. Artinya antara benda satu dan benda yang satunya lagi. Ini misalnya kita anggap benda A, kemudian yang ini B. Disambungnya posisinya dihimpitkan begini. Jadi ada ini yang A, ini B, ditumpuk seperti ini, dihimpitkan seperti ini, kemudian dilubangi, baru dipasang paku keling. Nah, ini yang single atau satu, yang ini yang double, ada dua, ganda ya. Nah, kemudian tipe sambungan yang kedua adalah tipe kampuh bilah atau butt joint ya. Jadi ini bahan yang benda A, kemudian ini benda B disambung sehingga dia antara benda A dan benda B-nya itu bisa lurus. Kalau yang tadi ini dikampuh ini dia tidak segaris begini, berhimpit begini ya. Kalau yang ini dibuat lurus, tapi dia membutuhkan tambahan lagi. Misalnya ini berupa plat ini, plat tambahan lagi, fungsinya untuk menyambung keduanya. Nah, ini yang disebut dengan kampuh bilah atau butt joint. Ini ada yang tunggal dan ada yang ganda. Yang tunggal ini artinya yang plat penghimpitnya ini hanya satu, sedangkan yang ganda plat penghimpitnya ini ada dua sisi. Nah, gitu. Kemudian kita masuk pada kerusakan pada sambungan keling. Jadi sambungan keling tadi sudah dipasang, kemudian bila terjadi kerusakan, nah ini tujuannya apa? Untuk memeriksa kekuatan. Jadi untuk kita menentukan kekuatannya seberapa itu harus kita perhitungkan. Perhitungannya berdasarkan ini. Apabila yang pertama ini ditinjau dari dua hal ya. Pemeriksaan kekuatan sambungan ini ditinjau dari dua hal. Yang pertama, jika kerusakannya pada plat. Yang kedua adalah jika kerusakannya pada paku keling. Nah, ini untuk kerusakan pada plat, yang pertama, jika platnya sobek pada bagian ujung seperti ini. Jadi ini plat A, yang ini plat B, disambung kemudian dikasih beban, ditarik dengan gaya F, begini. Maka jika bagian ini yang rusak, sobek misalnya ya, ini untuk mencegahnya ya, untuk mencegah terjadinya sobek ini umumnya diambil M sama dengan 1,5 D. D adalah diameter paku keling. Jadi jarak M ini adalah jarak titik tengah paku keling terhadap ujungnya, ujung platnya. Itu M. Besarnya M adalah 1,5 D. Ini pada umumnya. Jadi M ini 1,5 kali diameter paku keling. Ini untuk mencegah terjadinya sobek pada plat. Jadi biar sambungan platnya aman, platnya tidak sobek, maka harus diperhitungkan jaraknya, jarak M ini 1,5 kali dari diameternya. Yang kedua, ini jika plat sobek pada baris paku keling. Jadi ini untuk kalau yang ini tadi hanya satu paku keling, dan ini yang sobek ini pada bagian ujungnya. Nah, yang ini kalau dia menggunakan dua buah paku keling dan sobeknya ini pada barisnya. Jadi ini paku keling 1, 2,
Ini yang sobek di sini nih, dari garis ini sobek. Nah ini maka diperhitungkan untuk besarnya gaya yang diterima masing-masing paku keling adalah F0 sama dengan F dibagi N. F ini adalah gaya yang bekerja pada sambungan ini ya, F-nya ini dibagi N. N ini adalah jumlah paku keling. Jadi karena ini jumlah paku kelingnya 2, maka N-nya 2. Berarti F dibagi 2 untuk huruf yang 2 paku keling. Nah, kalau 4 ya berarti F dibagi 4. Karena N ini adalah jumlah paku keling. Nah, kemudian di sini tiap jarak antara P berdasarkan kemungkinan putus plat antara lubang dengan lubang paku adalah F0-nya harus kurang dari P dikurang D dikali T, ini adalah tebal plat, dikalikan dengan tegangan tarik izin untuk plat tersebut. Ya. Jadi P ini adalah pitch-nya atau jarak antara titik tengah paku keling ya. Jarak antara titik tengah paku keling ini, pitch-nya, dikurangi dengan D. D ini adalah diameter paku kelingnya. Ya. Diameter paku kelingnya. Diameter paku keling, sehingga didapatkan nilai ini dikali T, tebal platnya, dikali dengan tegangan tarik yang diizinkan untuk plat tersebut. Nah, sehingga untuk plat dengan lebar B persamaannya menjadi F ini gaya yang bekerja pada sambungan keling tersebut kurang dari sama dengan B dikurang N dikali D dalam kurung ya, kali T dikali tegangan tarik izin untuk plat tersebut. Ini untuk analisis kerusakan pada sambungan keling atau perhitungannya. Jika yang sobek adalah pada garis paku keling. Jadi ini paku keling, garis di sini, garis di sini, ini sobeknya di sini.